membludak di jembatan penyeberangan orang dan sepeda JPOS Finisi di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. JPOS dengan bentuk unik yang baru diresmikan beberapa hari tersebut jadi incaran warga untuk bersuah foto. Kami mengingatkan kembali yang di atas, bagi yang sudah bersuah foto agar bergantian, karena JPO memiliki kapasitas 50 orang. Imbauan ini tak henti-hentinya disampaikan petugas Satpol PP kepada warga yang membeludak di atas JPOS Pinisi di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat Minggu pagi. Karena jembatan juga diperbolehkan untuk dilintasi sepeda, maka para pesepeda pun beramai-ramai naik ke atas jembatan dan bersuah foto. Mereka juga memanfaatkan lift khusus pesepeda untuk naik. Saking besarnya antusias warga, kerumunan pun tak dapat dihindari saat mereka mengantre untuk berfoto di Anjungan Pandang. Kami mengingatkan kembali. Bahkan saking banyaknya orang, sensor beban pertanda melebihi kapasitas kerap kali berbunyi. Wah, ini benar-benar saya udah mau 60 Pak, baru ada. Bagaimana? Apa? Wah, Tak hanya estetis dengan bentuk menyerupai perahu, JPOS Pinisi juga hadirkan fasilitas lift dengan kapasitas 3 ton, sensor beban hingga lampu warna-warni yang futuristik. Tak ketinggalan, JPOS ini dilengkapi galeri apresiasi yang didedikasikan untuk mengenang perjuangan tenaga medis saat menangani pandemi. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Ya, semoga warga yang menikmati JPO terbaru berbentuk Pinisi ini bisa lebih bijak lagi dalam menikmati segala fasilitasnya. Tak lupa untuk selalu menjaga dan merawatnya agar terus bisa dinikmati bersama. Ustadz Erik, boleh beri tanggapannya soal JPO Pinisi tersebut? Fasilitas baru dari Pemprov DKI Jakarta yang ternyata mengundang banyak perhatian khalayak, khususnya warga ibu kota. Saya tentu ya sangat appreciate ya terhadap apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI ya, khususnya gubernur ya. Karena kalau saya lihat menggembirakan warga itu sebetulnya mudah gitu ya. Dengan membuat satu tempat yang bagus untuk selfie ya, untuk kemudian mereka bisa menikmati gitu ya. Itu sudah kemudian mereka gembira begitu ya. Jadi warga itu sebetulnya kalau seandainya dibuat tempat-tempat ya yang bisa mereka relaksasi gitu ya, yang mereka bisa merasa bahwa kotanya itu betul-betul ramah ya, ramah lingkungan, itu pasti warganya akan gembira gitu. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh kota-kota yang lainnya ya. Selain tentu ya prinsip-prinsip tentu permasalahan kesejahteraan dan lain-lain, tetapi kita juga membutuhkan tempat-tempat yang kita bisa bercengkrama dengan nyaman dan lain-lain. Dan ini salah satu yang menarik juga, itu menjadi salah satu monumen ya untuk penghargaan, penghormatan bagi mereka para pejuang ketika pandemi. Nah, ini juga salah satu ada bobotnya, ada nilai heroik di situ ya. Insya Allah saya sih senang ya kalau misalnya sudah pemimpin-pemimpin yang memperhatikan warga itu ya memang pemimpin-pemimpin yang patut kemudian kita berikan apresiasi. Ya, luar biasa sekali ya Pemprov DKI Jakarta dengan membangun JPO Pinisi. Banyak warga yang kemudian datang dan juga antusias terhadap JPO Pinisi tersebut. Nah, bagaimana Islam sendiri ini Ustadz untuk mengajarkan umatnya selalu menjaga fasilitas umum? Ya tentu ya, Islam justru Islam itu betul-betul spiritnya, semangatnya itu menjaga lingkungan gitu. Bahkan di dalam beberapa ayat disebutkan zaharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydina. Setelah tampak kerusakan di darat dan laut disebabkan oleh perbuatan manusia, kata Allah itu. Kenapa sih kok jadi ditampakkan sama Allah? Agar supaya mereka merasa sebagian dari perbuatan mereka gitu. Jadi ini tuh rusak kenapa? Karena kamu. Makanya sama Allah dibiarkan supaya orang merasa, jadi agar supaya mereka itu mendapatkan pelajaran. Padahal ya, yang namanya lingkungan itu sama Allah tuh otomatis selalu diperbaiki. Karena di dalam ayat yang lain disebutkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya.
Nah, jadi kan sebetulnya kalau kita lihat betapa yang namanya lingkungan ini ditegaskan masuk di dalam Al-Quran menjadi perintah Allah bagi orang-orang agar supaya tidak merusak lingkungan, agar supaya menjaga lingkungan. Dan memang selayaknya kita menjaga lingkungan karena apa? Karena kan kita ini khalifatul ard ya, jadi kita itu pemimpin di muka bumi. Khalifah itu pemakmur sebetulnya yang merawat bumi gitu. Jadi yang merawat yang ada di bumi semuanya, bukan hanya tanaman, bukan hanya binatang, semua yang ada di bumi harus dirawat, harus dimakmurkan, harus disejahterakan. Dan itulah tugas kita sebetulnya di muka bumi. Masya Allah, luar biasa sekali. Kedisiplinan juga datang dari diri sendiri dulu begitu ya Ustadz. Dan kalau kita menjaga fasilitas umum, toh juga yang menikmati kita semua. Begitu Ustadz, Tarik sudah ke sana dengan keluarga? Belum nih, makanya nanti harus kita coba nih ya. Bagaimana ya, setelah tuh. ini ya Ustadz, setelah tausiah ini mungkin. Baiklah, Alhamdulillah Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz Tarik Yusuf yang sudah memberikan waktu dan tausiahnya untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Ustadz untuk datang ke JPO Finisi. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.